Seth freaking Rollins, pegulat andalan WWE saat ini yang selalu memukau di setiap penampilannya. Ia selalu menemukan karakter baru untuk membuat eksistensinya tetap relevan di dunia gulat profesional. Di WWE sendiri, ia dikenal sebagai NXT Champion pertama yang pernah ada. Breakthrough pertamanya di dunia gulat profesional terjadi saat ia mengkhianati rekan seperjuangannya di awal main roster di WWE dan bergabung ke Authority. Setelah itu, kemampuan Seth Rollins semakin berkembang dan pesonanya selalu berhasil menghipnotis ribuan penonton melalui aksi dan promonya di atas ring. Prestasinya di WWE sudah tidak diragukan lagi. Ia menjadi pegulat pertama yang cash in koper Money in the Bank di WrestleMania Main Event dan berhasil menang WWE Champion. Sebelum bergabung ke WWE, Seth Rollins sudah cukup dikenal di lingkup promosi gulat independen dengan berbagai prestasi juga tentunya. Di video kali ini, teman-teman akan saya ajak untuk flashback ke masa debut dan awal karir Seth Rollins di WWE. Selengkapnya di Debut Story, cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Colby Daniel Lopez memulai karirnya sebagai pegulat profesional sejak umur 19 tahun, tepatnya di tahun 2005. Ia bergulat di promosi independen di daerah domisilinya di Iowa. Ia bergulat dengan nama Geeks. Ia kemudian bergabung dengan sebuah promosi gulat daerah bernama IWA, Independent Wrestling Association di daerah Mid-South. Di sana ia mengganti namanya menjadi Tyler Black. Setelah bergulat di sana selama beberapa waktu, ia pindah ke promosi yang lebih besar yaitu NWA wilayah Midwest. Ia di sana sempat menang Tag Team Champion bersama Merrick Brave. Karena NWA sempat berpartner dengan TNA kala itu, Tyler Black muncul di acara TNA Impact sebagai jobber untuk match tag team melawan The Latin American Exchange Team. Itu terjadi di Oktober 2006. Walau cukup impresif dalam grup tag team, Tyler Black terpaksa harus lanjut menjadi single fighter karena partnernya, Merrick Brave, cedera dalam sebuah match. Tyler Black lanjut solo karirnya ke promosi gulat lain, yaitu Pro Wrestling Guerrilla (PWG). Ia debut di sana pada 10 Juni 2007 dan mengalahkan Joey Ryan. Dalam sebuah acara di promosi tersebut, 6 Juli 2006, Tyler berpartner dengan Jimmy Jacobs, berhasil mengalahkan Roderick Strong dan El Generico dan memenangkan tag team title dari PWG. Gelar single pertama Tyler adalah FIP World Heavyweight Championship dari promosi bernama Full Impact Pro. Sayangnya, ia harus relinquish title tersebut karena tidak dapat bertanding sesuai schedule. Karir Tyler Black semakin meningkat waktu demi waktu. Salah satu promosi gulat indie terbesar pada masanya, Ring of Honor (ROH), mengontrak Tyler Black pada tahun 2007. Tyler muncul pada saat acara pay-per-view Man Up 15 September 2007. Ia seketika bergabung dengan Jimmy Jacobs dan Necro Butcher. Mereka membuat grup bersama dengan nama The Age of the Fall. Sejak awal kemunculannya, The Age of the Fall feud dengan The Briscoe Brothers. Di pay-per-view Final Battle Desember 2007, Tyler bersama Jimmy Jacobs berhasil mengalahkan The Briscoe Brothers dan mendapatkan Ring of Honor World Tag Team Champion. Masa Tyler bersama grup tersebut cukup menjadi batu loncatan baginya di Ring of Honor, karena ia terus melaju menuju ke puncak tahta tertinggi atau main eventer. Tahun 2008 diisi dengan feud utama perjuangan mendapatkan title, sampai akhirnya di 16 Januari 2009 dalam pay-per-view Full Circle, Tyler bisa mendapatkan Ring of Honor World Champion dari Nigel McGuinness. Tyler memegang championship tersebut selama total 210 hari, di mana ia berjuang mempertahankannya dari pegulat lain seperti Austin Aries, Claudio Castagnoli, Roderick Strong, dan lain-lain. Dalam masa akhirnya di Ring of Honor tahun 2010, Tyler sempat turn heel saat berita bahwa ia akan dikontrak WWE tersebar di media massa. Dalam ceritanya, ia turn heel dan mengancam akan membawa title yang ia pegang ke WWE. Tetapi itu berhasil dihalangi oleh Roderick Strong. 8 Agustus 2010, Tyler bergabung ke WWE di lingkup pengembangan yaitu FCW Florida Championship Wrestling. Ia sempat debut di Dark Match SmackDown mengalahkan Trent Barreta.
30 September, Tyler debut di FCW dengan nama baru Seth Rollins. Ia debut kalah dari Michael McGillicuddy. Ia sempat feud melawan Hunico di awal, terus kemudian menang tag team title bersama Richie Steamboat. Feud Rollins melawan Ambrose di FCW cukup jadi highlight di karir mereka. Mereka sering melakukan Iron Man match yang cukup mengesankan saat itu. Pada satu titik di tahun 2012, Rollins menang title utama FCW setelah mengalahkan Leo Kruger. Agustus 2012, WWE merubah FCW menjadi NXT versi baru. Rollins debut di NXT pada episode kedua acara tersebut, 24 Juni. Ia mengalahkan Jiro. Rollins berhasil menyelesaikan rangkaian turnamen Gold Rush dan berhasil memenangkan NXT Champion untuk pertama kali dalam sejarah. Kemudian 18 November 2012, Rollins debut di main roster WWE dalam acara pay-per-view Survivor Series bersama Roman Reigns dan Dean Ambrose. Mereka datang dan menyerang Ryback. Kemudian dijelaskan mereka datang ke WWE dengan grup bernama The Shield. Di masa ini, Rollins sempat masih menjadi NXT Champion. Ia sempat kembali ke NXT untuk defend title-nya. Sampai akhirnya, Big E berhasil merebut title dari Rollins. Kemudian Rollins fokus ke main roster. Untuk masa-masa Rollins bersama The Shield tidak akan difokuskan dalam video ini karena sudah diceritakan di video lain. Anyway, The Shield sekali lagi bisa dibilang batu loncatan untuk Rollins ke depannya. Benar saja, setelah ia mengkhianati The Shield dan join The Authority, karirnya semakin menuju puncak. Dalam ceritanya, Seth Rollins, sang anak emas Triple H, selalu diberi kemudahan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Salah satunya adalah koper Money in the Bank. Ia masuk ke matchnya dan berhasil menang karena dibantu Kane. Dean Ambrose yang masih dendam lanjut feud dengan Rollins hingga beberapa pay-per-view ke depan, sudah sempat saya bahas di debut story Dean Ambrose. Rollins memegang koper Money in the Bank dalam waktu yang cukup lama. Selama itu berlangsung, ia selalu didampingi bodyguard-bodyguard yang diutus Triple H, yaitu J&J Security serta sesekali Kane dan juga Big Show. Pada akhirnya, koper tersebut berhasil di cash in di WrestleMania 31 dan membuat dia menjadi WWE World Champion secara mengejutkan. Pencapaian Rollins yang mengesankan membuat Authority semakin jumawa. Sang anak emas sudah memenuhi ekspektasi. Sayangnya, Seth Rollins harus melepaskan title-nya karena cedera lutut parah yang ia alami saat live event. Setelah berbulan-bulan, barulah ia kembali dan langsung menantang juara saat itu, Roman Reigns, dengan slogan Redesign, Rebuild, Reclaim. Titik karir Seth Rollins di masa ini sudah saya ceritakan lengkap di video satu ini. Di masa tahun 2016 hingga 2017, Seth Rollins tengah reuni dengan partnernya di The Shield. Setelah itu di masa 2017 hingga 2018, ia menikmati masanya sebagai Intercontinental Champion. Untuk kedua kalinya, karir Rollins kembali menjanjikan karena di tahun 2018 ia berhasil mendapatkan Universal Champion dari Lesnar di WrestleMania 35. Ia memegang title tersebut pertama kali selama 98 hari karena Lesnar yang cash in. Tapi cerita itu tetap berakhir manis bagi Rollins karena ia kembali berhasil mengalahkan Lesnar di SummerSlam. Bagi banyak fans, masa champion Rollins ini cukup impresif. Sayangnya dikotori dengan match yang tidak masuk akal saat itu. Hell in a Cell 2019, di mana match ini berakhir no contest di match tanpa diskualifikasi. Setelah sukses dengan karakter The Kingslayer dan The Beast Slayer, Rollins siap menuju perubahan yang lebih fresh. Di tahun 2019 kita diperkenalkan dengan sebutan The Monday Night Messiah. Ia mengklaim dirinya sebagai juru selamat di hari Senin. Ia ditemani AOP dan Buddy Murphy. Walau sangat potensial, gimmick ini bisa dibilang tidak maksimal karena WWE memasuki masa pandemi dan semua acara disiarkan tanpa penonton. Ini cukup berdampak dengan kualitas dan respon atas karakter Monday Night Messiah di setiap kemunculannya. Di masa ini, Rollins disibukkan dengan feud melawan keluarga Mysterio yang cukup panjang dengan bumbu drama yang cukup rumit. Buat yang ingin tahu seperti apa, WWE sudah membuat full playlistnya di channel resmi WWE. Setelah pengkhianatan dari Murphy, Rollins off sejenak dari WWE. Setelah 2 bulan, Seth Rollins kembali muncul dengan karakter baru, The Visionary. Ia kembali di Royal Rumble 2021. Disitulah Rollins mulai memerankan attitude yang lebih ceria dengan tawa yang khas, kostum yang mencolok, serta alunan musik yang membuat penonton sing along.
Salah satu fakta unik dari penggunaan Freakin di tengah nama Seth Rollins, awalnya itu hanya sebagai sebutan yang diberikan oleh fans. Suatu hari Vince McMahon memutuskan untuk menambahkannya secara permanen di nama Seth Rollins. Sebenarnya, Rollins tidak suka dengan tambahan nama tersebut karena ia berpikir itu terlalu berlebihan. Awalnya ia menganggap itu hanya sementara, tetapi ternyata permanen. Ya, sebagai karyawan yang baik, dia ikut saja dan pastinya memaksimalkannya setiap saat. Kualitas promo, persona, dan aksi gulat dari Seth freaking Rollins sudah tidak perlu diragukan lagi. Setiap kemunculan veteran satu ini selalu memperlihatkan performa maksimal yang menyihir penonton, baik sebagai face maupun heel. Mana nih momen favorit kalian di karirnya Seth Rollins? Silahkan komen di bawah.